Nah, itu udah masuk ya suaramu ya di sini. Udah. Udah, sip, masuk ya. Dengar kan suaraku Kak di situ? Matiin kameranya dulu. Sip. Jangan lupa di mute tiap kali ngomong apapun ini dilihat ya. Iya. Di mute dulu. Nah, udah. Sip. Mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati narasumber kita hari ini Bapak Cakti Indra Gunawan, SE, MM, PhD, serta seluruh pelatihan menulis buku yang sangat luar biasa. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara pelatihan menulis buku secara online yang diselenggarakan oleh IRDH dengan program percepatan literasi nasional atau P2LN. Saya Valentina Merisania akan membantu jalannya acara pada hari ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Pembukaan, bacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sesi materi oleh narasumber, tanya jawab, pengumuman dari Padito, penutup, bacaan doa. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
8, 5, 4, 3, 9, 8, 3. Cek, cek. Delapan. Cek, suara. Dengar semua? Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para pejuang literasi di Indonesia dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya mengapresiasi beberapa teman dari kampus di Indonesia dan SMK serta umum, antaranya dari Universitas Negeri Malang, dari Tangerang, dari Universitas Buana Malang, dari SMA Negeri 1 Tabanan Bali, yang mungkin saat ini sedang kuningan ya, jadi mungkin beberapa nggak ikut. STP Bali, dari Gianyar, dari Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia, dari Semarang, SMA Negeri 2 Semarang, dari SMA Negeri 1 Magelang, dari Pegang Gunung. Kemudian dari Balikpapan, kami ucapkan juga terima kasih. SMA Negeri 2 Tanjung Kor, Kalimantan Utara. Kemudian dari Yogyakarta ada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, SD Istirobani. Kemudian dari Cikarang, SMA Al Azhar, Politeknik TDC Bandung. Kemudian dari Pekalongan, dari Sumba, Universitas Stella Maris Sumba, dan dari kampus-kampus yang lain yang mohon izin tidak dapat saya sebutkan satu persatu di sini, termasuk SMA Santo Bernardus dan lain-lainnya. Yang menarik di sini setiap wilayah atau provinsi sudah terwakili oleh teman-teman dari sekolah maupun dari kampus atau yang dari umum, termasuk dari universitas terbuka di sini, Politeknik TEDC Bandung, kemudian Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa, kemudian dari Banjarbaru, SMK Negeri 1 Banjarbaru, termasuk penerbangan, Universitas Pamulang Jawa Barat, dari Pati, dan beberapa kampus lain. Terima kasih atas atensinya dan semangat kita, karena pada dasarnya P2LN ini adalah untuk memotivasi dan membuat output publikasi baik dari buku, dari sisi buku maupun dari sisi jurnal. Pada hari ini 3 Mei 2025 saya akan menyampaikan dasar-dasar ya, karena ini terbagi dari dua. Jadi bulan Mei ini kita masih dasar, kemudian tapi dari dasar ini harapan kami dari penyelenggara P2LN, dan P2LN ini sudah mendapatkan
resmi ya, lisensi resmi dari Kemenhukam, Kementerian Hukum dan HAM, bahwa kita adalah salah satu yang menggagas untuk peningkatan atau percepatan literasi nasional dengan program namanya P2LN. Nah, P2L ini ada dua tujuan utama, yaitu mengajari masyarakat untuk menulis buku dan jurnal, termasuk publikasinya juga. Yang kedua adalah memberi kesempatan untuk penerbitan dan publikasi tersebut. Dan yang utama adalah setelah masyarakat, baik itu di lingkungan kampus, sekolah, dan lain-lain itu ada bukti publikasi, maka kami P2LN akan memberikan eh, sertifikat sertifikat bintang literasi nasional. Jadi kita nanti ada terbagi dari beberapa 4 bintang. Kalau bintang 1 itu menulis buku minimal 1, jurnal minimal 1 nasional. Kemudian yang bintang 2, 3 buku, jurnalnya minimal ada 2, dan seterusnya nanti saya sampaikan setelah ini. Pada hari ini saya akan menyampaikan langkah-langkah yang paling singkat dan mudah, dan harapan kami setelah ini bagi peserta yang tidak hadir bisa melihat di channel YouTube untuk mengingat kembali atau untuk melatih bagaimana mempublikasikan buku, terutama hari ini adalah buku ilmiah. Nanti ada buku selanjutnya adalah buku fiksi. Sementara ini hari ini kita buku ilmiah dulu. Bisa kita buat menjadi namanya book chapter atau istilahnya buku bunga rampai. Dari sini nanti 3 halaman paling tidak setiap peserta yang berkenan untuk output dari pelatihan ini, membuat minimal 3 halaman yang nanti template-nya akan kami bagikan juga. Dan ini sangat mudah, jadi tidak perlu sulit, karena kami juga pernah menyelenggarakan yaitu Indonesia Bangkit Menulis. Nah, nanti akan ditampilkan oleh Mas Dito nanti. Tapi sebelum saya menampilkan yang beberapa tahun kita sudah mempublikasikan karya-karya dari mahasiswa, dosen, guru, dan sebagainya, termasuk siswa SMA dan SMP, SD, dan seterusnya, saya akan menyampaikan langkah-langkah menulis buku ilmiah ini dengan ringkas, dan harapan kami bisa direalisasikan, kemudian bisa langsung dipublikasikan, sehingga dalam waktu maksimal 1 bulan setelah ini kita bisa mengajukan ISBN dari hasil teman-teman yang bergabung di P2LN ini. Nah, bagi mereka yang tidak bisa mengikuti Zoom ini, dapat mengikuti melalui YouTube, dan boleh juga untuk tetap publikasi yang dikirimkan kepada kami melalui nanti email yang disampaikan oleh Mas Dito. Jadi dalam langkah-langkah menulis buku ini, yang pertama adalah pendahuluan. Jadi nanti cuma ada 3 utama aja ya untuk book chapter ya. Kita belum membahas buku secara ini ya. Buku itu ada buku uh, referensi, buku ajar. Nah, ini salah satu monograf, ini salah satunya adalah buku Bunga Rampai, yang dimana kumpulan dari tulisan-tulisan kita, misalnya orang 100 misalnya gitu ya. Ya, 1 orang nanti judulnya bebas, pokoknya topiknya ya tentang bidangnya masing-masing. Topiknya dengan. Dan nanti kita bukukan ya dengan judul karya-karya anak bangsa. Berarti Mas Dito ya. Jadi karya-karya anak bangsa di situ dari sisi ilmu eksak maupun ilmu sosial. Jadi boleh seperti itu. Karya-karya anak bangsa tahun 2025 kemudian disponsori oleh atau disupport oleh P2LN. Jadi teman-teman nanti tinggal mengirimkan paling nggak 3 halaman kayak gitu, kemudian nanti dijadikan book chapter, dan nanti manfaatnya adalah untuk akreditasi sekolah, kampus, dan seterusnya, dan untuk mungkin untuk kenaikan pangkat ya, ataupun bagi mahasiswa juga menjadi suatu poin penting. Jadi tidak terlalu sulit teman-teman untuk ini book chapter, karena ini istilahnya itu digotong rame-rame gitu loh. Jadi kecuali kalau bukunya sendiri gitu 200 halaman kayak gitu, yaitu nanti kita ajarkan lagi di bulan-bulan berikutnya. Jadi ini dasar-dasar pelatihan ini khusus untuk yang paling mudah dulu. Jadi kita nggak usah yang
menganggap bahwa itu sulit. Karena Indonesia saat ini membutuhkan apa ya, output, bukan sekedar hanya apa namanya, teori, tapi langsung praktek. Jadi pendahuluan itu adalah tulisannya diawali dengan latar belakang. Jadi tertarik apa sih misalnya? Kita mau tertarik misalnya menulis tentang masalah kereta api di Indonesia misalnya dari sisi apa istilahnya, sosiologi. Nah, itu tulis di sini, jelaskan dengan ringkas topik tersebut. Ya kan, yang menarik itu kenapa? Atau kita sedang membahas masalah eh, yang lagi ramai misalnya ini apa, listrik yang apa, yang menjadi pilar penting salah satunya untuk mobil listrik misalnya. Mengapa penting untuk membahas masalah listrik, mobil listrik dan seterusnya? Ini ditulis di sini. Masih masuk ya suara saya? Suara saya masih masuk? Oke. Oke. Nah, nggak usah banyak-banyak, paling hanya 2-3 paragraf cukup. Nah, misalnya di sini saya contohkan bidang sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, sejarah, teknik, komputer dan sebagainya, boleh bebas-bebas saja menyampaikannya dan tidak perlu takut salah ya teman-teman kalau menulis itu. Yang penting di dalam pendahuluan itu isinya itu tentang mengapa kita tertarik mengambil topik itu. Kita sampaikan aja pentingnya itu apa gitu. Oh, penting sekali nih kita ngebahas masalah listrik misalnya. Oh, karena ini dibutuhkan untuk mobil listrik, sepeda listrik dan seterusnya. Atau membahas tentang pangan saat ini yang sedang digalakan oleh pemerintah misalnya. Perlunya lumbung pangan di setiap desa itu kenapa penting ditulis gitu. Itu kita tertarik, itu kita tulis gitu. Nah, kemudian alangkah baiknya apabila kita juga sedikit mengkomparasikan, ataupun jika tidak juga nggak ada masalah, mengkomparasikan dengan apa sih tulisan-tulisan orang sebelumnya gitu dengan topik yang sama. Bisa diambil dari buku juga atau dari tulisan ilmiah lainnya. Jadi misalnya kita mau menulis tadi tentang lumbung pangan di desa gitu. Oh, sudah ada dulu yang ditulis di jurnal ini atau di buku yang sebelumnya gitu kan. Nah, tapi bedanya apa? Oh, mungkin kita bedanya di sini mengamati dari sisi manajemennya dalam mengelola beras misalnya di desa. Tapi penelitian sebelumnya lumbung pangan misalnya dari produksinya, kalau kita misalnya manajemen, pengelolaan, pengawetan beras dan seterusnya dari para petani. Jadi ada perbedaan. Itu alangkah baiknya gitu. Jika tidak pun juga nggak ada masalah teman-teman menjelang pertemuan ini. Dan satu lagi saya sampaikan bedanya buku dengan jurnal ya. Pada saat buku itu mendapatkan ISBN International Standard Book Number. Jadi kalau nanti tulisan teman-teman itu masuk ke kita kirim semuanya ke Perpusnas itu ya, Perpustakaan Nasional sebagai badan yang resmi dari pemerintah mengeluarkan ISBN. Nah, biasanya kalau tulisan teman-teman ini nanti terlalu banyak apa ya istilahnya mirip kayak jurnal, ada metodologi penelitian dan sebagainya, nah itu langsung dicoret kayak gitu ya. Nggak bisa karena itu masuk ranahnya jurnal. Nah, karena buku itu cukup simpel aja, tidak perlu metodologi penelitian. Yang penting alurnya jelas dari pendahuluan, isi, penutup. Ya, next mas itu. Next. Oke, oke sudah itu. Next. Oh ya ini sekarang. Oke, di sini adalah misalnya ada 3 sumber ya, misalnya 3 sumber, misalnya dari sumber, misalnya ini contohnya aja menulis di tahun 2005 tentang kenaikan BBM misalnya. Nah, kenaikan BBM di tahun 2004, 2003 dan tahun sebelumnya itu ada komparasi, tentu saja hal ini akan berbeda kajiannya seperti saya contohkan tadi ketika kita membuat tulisan lumbung pangan kayak gitu. Atau misalnya kita mau menulis misalnya tulisan kebersihan di sekolah misalnya kayak gitu. Kan mungkin sudah ada yang menulis sebelumnya dari buku-buku, jurnal atau mungkin dari surat kabar online dan seterusnya. Nah, tapi bedanya kita apa? Kita sampaikan di sini. Nah, jika perbedaan dari sisi, kalau metode bukan sekedar metode ya di sini maksudnya lebih apa ya? Bukan metode penelitian seperti yang di jurnal atau di level-level yang tinggi seperti skripsi, tesis dan disertasi, tetapi di sini perbedaannya itu bisa tadi salah satunya adalah beda tahunnya, beda lokasinya dan seterusnya. Jadi misalnya kita tentang sejarah Kerajaan Majapahit mungkin dari sisi arkeologinya, tapi namun juga Anda menulis sejarah Kerajaan Majapahit dari sumber-sumber kitab misalnya Negara Kertagama. Diambil dari
buku-buku tulisan dari pedagang Cina yang dipublikasikan oleh buku. Nah, itu didapat. Misalnya itu dari mengangkat Majapahit misalnya. Kan boleh aja tapi kan berbeda dasarnya. Oke, next Mas itu. Nah, setelah Anda menjelaskan sedikit perbedaan tulisan itu, maka tuliskan secara jelas tujuannya. Jadi, tujuan itu memang harus diulang lagi di pendahuluan ya. Atau setidaknya untuk meyakinkan bahwa apa sih uh, yang akan ditulis tujuannya apa. Jadi misalnya tadi tujuannya adalah uh, misalnya Kerajaan Majapahit. Nah, tujuannya adalah untuk mengkaji lebih dalam Majapahit itu dari sisi tulisan-tulisan dari sudut pandang negara kertagama dan tulisan-tulisan Cina misalnya gitu. Pedagang Cina misalnya seperti itu. Nah, ini mungkin berbeda dari tulisan lain yang apa ditulis dari sisi arkeologi dan seterusnya. Nah, kan karena tadi saya sebutkan itu adalah book chapter atau hanya cuma beberapa halaman saja. Ini beda dengan full book. Full book itu lengkap sekali, yaitu akan kami ajarkan nanti bulan-bulan berikutnya dengan jadwal. Nah, kalau full book artinya buku yang full itu ya bab 1 ada bab 2 bab 3 dan sebagainya. Kalau yang book chapter ini yang akan kita buat ini nggak harus ada urutan. Tetapi tulisannya silakan berbeda-beda, tetapi dalam sebuah topik yang tadi kita sebut dengan topik tulisan karya anak bangsa. Nah, makanya jika kita menulis book chapter atau bunga rampi itu adalah kumpulan para penulis. Jadi kumpulan nanti ada dari Lubuk Linggau, ada dari Kalimantan Utara, dari Jawa Barat, dari Bali dan seterusnya. Itu kumpulan-kumpulan itu dari satu buku dapat ISBN yang nanti bisa dicontohkan untuk apa yang tahun-tahun yang lalu Mas itu ya kita sudah membuat untuk buku Indonesia bagi penulis. Nah, next Mas itu. Nah, setelah pendahuluan itu langsung aja pembahasan. Pembahasannya itu juga singkat saja, jadi tidak perlu banyak-banyak ya. Kalau mau banyak ya nanti full book kali ini kan book chapter jadi ya maksimal dua halaman atau berapa gitu, masuk banyak-banyak. Yang penting pembahasan mencakup apa? Mencakup tadi menjawab tujuan penulisan. Jadi misalnya tujuan nulis kita itu apa? Untuk mengetahui perbedaan antara kereta api yang dikelola KAI sekarang dengan kereta api yang dulu dikelola oleh PJKA. Jadi sebelum KAI ini kan dulu kan kereta api kan misalnya wah rame kan ya, setiap orang boleh masuk, boleh orang merokok di kereta. Nah sekarang udah nggak boleh kan di KAI ini yang sekarang kita harus pesen tiketnya dulu. Nah kita tulis tujuan penelitian atau tujuan penulisan ini itu tadi yang sebagaimana di pendahuluan adalah untuk mengetahui misalnya perbandingan antara eh, kereta api yang dikelola oleh KAI dan kereta api yang dikelola oleh PJKA yang dulu itu sebelum KAI. Nah, dari situ kita harus cari buku-buku yang berhubungan dengan itu tadi, misalnya dari jurnal kalau ada buku ilmiah, proceeding, website, ataupun mungkin koran-koran online. Nah, selama ini jika dalam buku terhadap metode, nah di sini tidak perlu ada metode ya, tidak perlu ada metode penelitiannya. Jadi langsung pembahasan langsung aja dibahas tentang tujuan itu, tujuan penelitiannya dijelaskan sedetail mungkin di sini. Menurut pendapat teman-teman ini dan juga dikuatkan dengan mungkin sumber-sumber dari uh, para ahli atau dari sumber-sumber yang ilmiah yang ada tadi. Jadi pembahasan yang baik itu urutannya itu dari umum atau general kemudian mengerucut pada bahasan yang sangat penting. Jadi kita tadi membahas kereta api, kemudian mengerucut paling kerucut itu misalnya tentang kebersihan di kereta. Misalnya kita tulis di kereta api saat ini yang dikelola oleh KAI kebersihan menjadi prioritas. Tidak ada sampah yang berserakan di setiap gerbongnya. Penulis yakin bahwasanya penumpang dengan kondisi ini misalnya sangat puas dan merasa nyaman dengan segala dukungan dari SDM di KAI. Setiap kereta api itu terdapat beberapa orang yang khusus mengelola sampah dan mengangkutnya serta menyediakan misalnya kresek atau apapun yang membuat penumpang menjadi lebih mudah, nyaman dan bersih. Itu misalnya gitu. Kerucut seperti itu. Sehingga di situ tampak bahwa tulisan kita sudah
mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Oh, kita mau nulis itu tadi perbedaannya kereta api yang dulu dengan sekarang. Nah, sekarang fokusnya itu sudah ditemukan lah, wah bedanya ini. Kalau dulu ya semua orang bisa buang sampah, kemudian bisa merokok, kemudian kotor dan seterusnya. Bahkan mungkin satu gerbong itu bisa ratusan orang karena orang-orang pada tidur di bawah, di bawah kemudian tidak tertib dan seterusnya. Jadi kotor dan seterusnya. Nah, sekarang dengan KAI sekarang lebih bagus, misalnya seperti itu. Next, Mas Vika. Nah, ini sedikit dari yang tadi Perpusnas tadi. Perpusnas atau Perpustakaan Nasional itu biasanya mengomentari. Jadi kalau untuk masalah-masalah yang book chapter ini sih nggak ada masalah karena sifatnya ini ya tulisan-tulisan apa kumpulan. Tapi kalau mungkin teman-teman suatu saat itu membuat buku yang satu full book, nah itu kalau ada populasi sampel apalagi itu biasanya langsung ditolak oleh oleh Perpusnas sehingga tidak dapat ISBN. Nah, tapi eh, tadi kami sampaikan, tapi dengan adanya istilahnya bahasan tapi tanpa metodologi penelitian, urutannya pokoknya pembahasan saja itu justru itu menjadi acuan Perpusnas untuk mengeluarkan ISBN. Nah, tapi juga di sini juga pembahasan boleh disertakan grafik, tabel, dan sebagainya. Kalau ada dokumen-dokumen yang lain. Tapi jangan lupa menuliskan sumber-sumbernya. Misalnya sumbernya dia dari mana? Dari buku atau dari website, dan seterusnya. Nah, itu, atau dari foto sendiri misalnya. Nah, foto sendiri berarti ditulis ya sumber penulis tahun 2025 misalnya. Jadi setiap grafik, tabel, gambar itu harus jelas sumbernya. Next. Nah, kalau foto dari Google gimana? Misalnya di dalam tulisan itu, ya disertakan sumbernya, misalnya linknya diambil dari apa link ini dan seterusnya. Jelas anunya apa sumbernya. Tabel juga sama, kalau ada kata misalnya copy paste dari artikel, itu tulis sumbernya, siapa penulisnya, tahun berapa, dan dari jurnal mana, dan seterusnya. Atau misalnya dari website Badan Pusat Statistik, nah, kita tulis di situ sumber BPS atau Badan Pusat Statistik tahun 2025 misalnya. Next, Mas Tito. Nah, pembahasan yang baik itu pada dasarnya eh, satu paragraf itu diusahakan itu 3 kalimat. Jadi satu kalimat kan kumpulan dari beberapa kata. Nah, kalau paragraf itu paling tidak kalau bisa itu 3 kalimat. Misalnya seperti ini, kondisi masyarakat Indonesia di saat sebelum reformasi. Nah, terus kemudian bagian selanjutnya adalah kondisi masyarakat Indonesia setelah reformasi, kemudian dan seterusnya. Jadi ini ada perbedaan-perbedaan yang jelas kalau dapat. Tapi jika Anda ini kita menulis dalam bentuk book chapter yang hari ini kita tekankan book chapternya, maka kita tulis 1-2 halaman aja untuk pembahasannya. Jadi menguraikan opini kita itu apa. Tapi kalau bisa ada dukungan dari ilmiah. Kalau ataupun ada ya dari sana kalau nggak ada buku, kalau nggak ada pun ya dari apa sumber lain kayak koran online dan seterusnya, dan atau website yang tadi saya sampaikan. Next. Nah, jadi setelah pembahasan tadi yang kami gambarkan itu ya sudah berarti terakhir kita cuma nulis apa ya penutup. Penutupnya itu bisa cuma 1 atau 2 paragraf saja udah selesai itu. Jadi nggak usah banyak-banyak. Nah, jadi misalnya kita menutup tadi dengan kereta api tadi, misalnya begini kereta api. Kereta api di Indonesia saat ini telah eh, mengalami peningkatan kualitas pelayanan dengan dikelola oleh KAI atau kereta api PT KAI. Nah, kebersihan dan keamanan menjadi prioritas penting pelayanan ke PT KAI kepada para penumpang. Dengan kondisi ini, penumpang lebih intens dan lebih tertarik atau lebih apa ya, lebih prefer memilih mode mode ini apa penumpang apa untuk perjalanan melalui kereta dibandingkan misalnya dengan bis, misalnya gitu.
Dengan kondisi pelayanan yang baik akan meningkatkan jumlah income untuk PT KAI yang berujung kepada peningkatan pendapatan negara dari sektor PT KAI, dari PT KAI ini. Nah, misalnya penutupnya seperti itu. Misalnya tambah paragraf lagi ya silahkan. Dan daftar pustakanya ya kita menggunakan apa ya, American Physical Association. Kemudian ya kalau bisa ada 3 sumber, kalau nggak ada ya ya untuk sementara ini nggak ada masalah. Intinya dari pelatihan ini kita berharap langsung action, kita membuat tulisan-tulisan kita nggak perlu takut salah. Yang penting kita mencoba untuk publikasi karena Indonesia saat ini kita masih urutan ke 2 terbawah ya menurut laporan dari Badan Dunia. Literasi kita nomor 2 terbawah di dunia. Jadi kita sudah tidak suka membaca dan menulis tidak ini. Makanya dengan P2L ini mari kita sama-sama menyampaikan semangat menulis dan tidak perlu ditakut-takuti ya untuk takut salah dan seterusnya kayak gitu. Nggak ada masalah karena udah mau menulis aja udah luar biasa dan tulisan itu yang kita nanti tulis setelah ini teman-teman bisa mengirimkan 3 halaman paling tidak ke kami, yaitu seumur hidup akan apa tersiarkan ke seluruh dunia gitu. Dan kebetulan kami nanti akan dipublish kemudian kita online kan sehingga bisa diunduh oleh seluruh masyarakat di Indonesia dan di dunia. Harapannya seperti itu. Mungkin Mas itu bisa dicontohkan juga anunya yang Indonesia Bangkit Menulis dulu mungkin. Ya, mungkin sambil kita nanti contohkan publikasi kita yang sudah pernah kita lakukan untuk masyarakat Indonesia dalam bentuk chapter. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ini, monggo. Dari mana saja silakan. Kami persilakan. Sambil apa ya, istilahnya menunggu Mas Tito, monggo. Ayo. Nah, jika belum, nanti saya ini contohnya nih ya. Ini contoh dari yang sudah kita publikasikan dulu. Mungkin isinya juga bisa. Nah, ini adalah kumpulan karya-karya dari berbagai sekolah atau ini mahasiswa ya. Nanti yang sekolah ada lagi Mas itu ya. Ini dari mahasiswa dan dosen. Yang sekolah ada nanti ada lagi PDF-nya. Oke, ke bawah Mas itu. Nah, ini adalah contoh-contoh yang ada nih. Nah, contoh. Ini yang dulu. Next Mas itu. Next, itu sudah ada ISBN-nya. Nah, terus next. Nah, ini di sini contohnya banyak. Jadi misalnya ini dari IKI PGRI, Pontianak, dari Malang, UM, dari ini. Nah, ini adalah kumpulan tulisan-tulisan yang yang kita upload ya dalam dalam konteks book chapter ini. Nah, ini silahkan teman-teman nggak usah, pokoknya nggak usah terlalu ini nggak apa-apa. Terus next, halaman selanjutnya. Ya, next. Ya, itu banyak sekali dari berbagai kampus tuh. Pokoknya banyak sekali lah ya. Tuh bisa sampai berapa? Ini hampir 500 halaman, teman-teman. Lebih ya, lebih dari 500 halaman. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi nanti teman-teman judulnya bebas aja ya. Misalnya ini apa nih judulnya? Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini contohnya. Ini ada pendahuluannya seperti tadi. Terus halaman berikutnya Mas itu. Pendahuluan, terus kemudian isinya tadi yang maksudnya penjelasan tadi yang saya sampaikan. Top ini. Nah, ini dijelaskan lebih detail lagi dikit. Udah penutup, udah selesai. Itu aja. Bawa lagi Mas itu belum penutup. Itu tadi penutup atau ya yang apa yang menjadi itu sudah selesai. Udah, jadi teman-teman bikin 2-3 halaman kayak gini aja, dikirim ke kami. Nah, ini daftar pustakanya ya kalau ada. Ini coba naik ke atas. Naik. Sebelumnya. Nah, ini bisa dari daftar pustaka. Daftar pustaka. Nah, ini bisa dari ini diakses ini koran ini kalau nggak salah ini. Oh, ini e-jurnal, kemudian dari koran dan sebagainya. Itu boleh dari mana-mana. Yang penting ada sumbernya. Ada sumber ininya lah tulisannya. Nah, bagaimana nanti ngutip di atas ya kalau bisa dikutip di atas, citasi kemudian daftar pustakanya ada. Ya, cuman ini aja yang kita berharap setelah ini template-nya udah siap ya Mas Tito ya.
Nah, template-nya nanti akan dibagi sama Mas Cito ke teman-teman. Harapan kita template itu bisa diisi, kemudian dikirim balik ke kita, kemudian kita langsung itu tadi. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, kembali ke bos mungkin ya. Sebelumnya kita eh, nah, ini akan saya sampaikan juga nanti di mana kita nanti akan mempublikasikan ini saya akan contohkan buku apa karya yang nanti akan dipublikasikan di Book of Open Source atau BOSS dan itu bisa didownload oleh seluruh masyarakat di dunia. Dan ini nggak ada biayanya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa apa mencoba. Ya, BOSS. Jadi, BOSS. Mungkin ada pertanyaan monggo dari ini sebelum saya menerangkan bos. Izin Pak dari saya. Ah, ya, monggo mungkin ada Eh, pertanyaan dulu sebelum saya menerangkan ini. Monggo Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, silahkan kami persilahkan untuk bertanya kepada kami untuk materi ini. Jadi materi ini khususnya untuk book chapter dulu ya. Jadi belum buku referensi, buku ajar belum. Kita masih ke book chapter dulu yang paling mudah dulu ini. Yang paling mudah dulu. Yang paling ini sehingga bisa menyemangati kita untuk apa apa ya, menerbitkan kalau jadi kita punya monggo silahkan bisa di apa ya di open kan di mute silahkan mungkin bisa dibantu Mbak Sania mungkin ada teman-teman langsung aja langsung kalau ada yang bertanya sesi langsung. Bagi peserta yang mau bertanya, silakan menulis pertanyaan di kolom chat atau Atau mengangkat langsung. tangan secara virtual dan mengaktifkan kameranya. Sebelum ada pertanyaan maka yang tadi tulisan-tulisan tadi itu kita akan unggah di sini di Book of Open Source. Jadi tulisan ini insya Allah nanti kan masuk ke Google ya, masuk ke Google, kemudian ini masuk ke ini masih online, jadi bisa di apa bisa di download oleh siapapun juga. eh Contohnya Mas Dito mungkin bisa ditunjukkan bukunya saya mungkin salah satu aja yang yang mana aja buku yang terbitan. Oh ini nih, contohnya nih, contohnya nih ini contohnya nih, ini Lumbung Pangan misalnya buku saya itu klik situ. Nah, ini nanti diunggah di sini. Di sini penulisnya saya, penulisnya Bapak. Kemudian nanti kalau mau full book bisa di PDF, bisa diklik PDF-nya Mas itu yang PDF. Nah, klik di situ dan nanti itu muncul bukunya. Nah, seperti itu. Dan nanti kita akan menulis buku, kita akan unggah di sini kayak gitu. Seperti itu. Jadi ini contoh tulisan saya. Ah, ini tadi ada ISBN-nya dan seterusnya. Nah, nanti buku-bukunya full ini bisa ditampilkan di Book of Open Source. Jadi kita berharap P2LAN ini tidak membatasi tulisan ya dari bidang ilmu apa aja. Makanya untuk langkah pertama kita membuat book chapter dulu. Kemudian nanti kita sih berharap suatu saat apa ya ada membuat tulisan-tulisan bahasa-bahasa daerah masing-masing yang bahasanya dari Sumatera, dari Kalimantan, dari NTT, dari Sulawesi, Papua. Nanti kita jadi bahasa nggak usah bahasa Indonesia boleh itu. Nanti suatu saat ya, bukan di sini apa nanti kita judulnya misalnya kumpulan eh, apa ya tulisan karya anak bangsa apa bahasa daerah ya bahasa daerah kayak gitu. Misalnya membahas tentang permainan petak umpet, permainan anak kecil di daerah atau apa, tapi dengan bahasa uh, khas masing-masing, adat masing-masing. Mungkin the next time kayak gitu.
Karena kita berharap tulisan ini terus berkembang dan bisa dilihat atau di-download oleh banyak orang. Sehingga harapan kita ini nanti kalau sudah di-download Bapak Ibu nanti bisa sampaikan ke SMK, ke Politeknik, ke kampus Bapak Ibu bahwa nama Bapak Ibu ada di sini, bisa dilihat ini sebagai KUM ya, bisa juga untuk yang teman-teman mahasiswa SMA atau guru juga bisa untuk akreditasinya. Jadi memang eh, memang apa ya ISBN-nya ini ISBN rame-rame lah istilahnya jadi namanya. Jadi nanti apa namanya ya setiap tadi itu sudah saya contohkan ada semuanya. Jadi nanti ada nama Bapak Ibu, nama kakak-kakak ini, kemudian ada nama kampusnya gitu kan, atau nama SMA-nya atau SMK-nya atau dari Politeknik atau dari Pemda, monggo silakan aja. Sehingga di sini akan memotivasi kita itu untuk pelatihan itu outputnya bisa jelas. Karena selama ini saya telah melatih buku ya di beberapa kampus di Sumatera, antara lain di Universitas Negeri Padang (UNP), kemudian di Jambi, saya keliling juga di Kalimantan, Universitas Lambung Mangkurat, kemudian di berbagai wilayah Papua dan sebagainya, termasuk Bali. Jadi harapan kita itu ya stop ya nggak apa. Harapan kita itu bisa apa namanya output dari pelatihan itu ada eksekusi gitu. Jadi makanya bagaimana untuk mengeksekusi? Ya kita mencoba menulis semampu kita. Ya kalau lebih misalnya berapa maksimal halaman ya nanti ada template-nya. Mungkin bisa disampaikan template-nya Mas Dito. Izin Pak Jakti. Oh ini ada Mas Titus ini. Mas Ya, Titus ini mahasiswa S3 ini. Dari Yogyakarta. Ada pertanyaan Mas Titus ini. ya, saya Ini orang mau singkat ini. tanya sedikit. Dari Sumba, Baradaya. Silakan Mas Titus, Pak. mungkin ada Eh, sedikit sharing-sharing. izin. Baik, terima kasih ya atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi Mungkin wabarakatuh. bisa dicontohkan template-nya. Mungkin. Suara kedengaran, Pak. Suara saya kedengaran nggak, Pak? Ya? Nah, template-nya sederhana Bapak Ibu, seperti ini. Mungkin pertama nanti ini bisa di-share ya di grup, coba bisa ditunjukkan. Nah, ini cuman nanti Bapak Ibu tulis nama lengkap gitu ya. Kalau ada gelar, kalau nggak usah gelar juga nggak apa-apa. Instansinya apa, emailnya, sama judul tulisan Bapak Ibu ya. Kemudian ya bukan bab satu sih istilahnya tadi pendahuluan Mas itu ya. Pendahuluan itu yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, di sini kalau bisa menggunakan Times New Roman 12, pastinya 1,5. Kemudian ininya kertasnya apa? B5 atau kertasnya B5. Tapi nanti kalau ada yang salah layoutnya kami yang akan membantu melayoutkan. Kemudian tadi sudah kami jelaskan pendahuluan itu isinya apa aja ya latar belakang kayak gitu. Tapi nggak perlu rumusan masalah Bapak Ibu ya. Nanti kayak tesis disertasi nggak perlu rumusan masalah ini. Jadi cukup latar belakang sama inilah sedikit apa sih maksud tujuan nulis ini. Udah gitu aja di pendahuluan. Nah itu paling 1 halaman aja cukup Bapak Ibu. Setengah halaman juga nggak apa-apa. Terus kemudian isi ya, penjelasan. Nah sebenarnya bukan bab 2 ini, babnya nanti dihilangin aja. Nggak usah bab ya, nanti dihilangin aja. Pembahasan seperti tadi sudah saya sampaikan, ini didetailkan lagi ya. Bagaimana Bapak Ibu atau kakak-kakak akan menjelaskan lebih detail lagi di sini tentang misalnya dari kereta api, tentang misalnya apa kondisi di Sumba Barat Daya, misalnya kopi di sana dan sebagainya, atau misalnya peternak. Ya, silakan ini dijelaskan lebih dalam lagi. Nah, kalau pertanyaan kayak gini, Pak, kalau misalnya nggak ada sumber ilmiah, boleh nggak ya diusahain satu lah paling tidak atau dua gitu. Dari mana dapatnya nanti kita bantu caranya ya. Nah, caranya mencari jurnal nanti. Nah, nanti saya akan ajarkan atau sumber-sumber. Kalau misalnya Bapak Ibu belum bisa mensitasi dari jurnal buku, ya udah nggak apa-apa udah. Yang penting ada pembahasan sama penutup gitu lah. Ya paling tidak bisa koran online lah, koran-koran online lah ya. Bisa di apa? Bisa dijadiin sumber nggak apa-apa. Itu valid, nggak ada masalah. Itu kan berita-berita juga boleh. Kalau misalnya belum apa buku ataupun belum bisa. Nah, naik atas Mas Dito. Nah, kalau sudah penjelasan, ya udah penutup selesai. Bapak Ibu cuma ngirim ini aja ke kami. Nah, semua huruf ini Times New Roman dan sebagainya, 1,5 penggunaannya ini pembahasan tadi paling nggak 4 paragraf lah.
gitu ya. Kalau ada tabel, kalau nggak ada nggak apa-apa. Terus kemudian penutup Mas Dito. Penutup udah selesai ini penutup isinya cuma satu paragraf boleh kok. Only one paragraf. Kemudian memberikan poin-poin solusi apa juga boleh di sini. Ini penutup. Nah, kemudian daftar pustaka tuh. Nah, daftar pustaka ya misalnya buku berarti harus ada nama penulis, judul bukunya apa, tahun terbitnya kapan, kota terbitnya dan nama penerbitnya. Kemudian kalau dari jurnal berarti harus ada nama penulis, tahun terbit jurnal, artikel jurnal, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor, halaman. Kalau Bapak Ibu masih bingung nggak ada jurnal ya nggak apa-apa, nggak usah gitu. Terus tambah lagi Mas itu dari apa koran online, tambahkan sumbernya dari koran online. Dari koran online berarti nama korannya, terus nama koran, tahun, tanggal terbit, maaf. Tanggal terbit, maaf. Tahun dan tanggal terbit, tahun tanggal terbit. Kemudian judulnya, judul itu beritanya di koran. Misalnya judulnya gini, misalnya kopi di Sumba Barat Daya meningkat nah, pesat untuk ekspor misalnya gitu. Misalnya Kompas ini, ya udah berarti tanggal terbitnya kapan, judul beritanya sampai di situ. Terus kalau bisa linknya, tambah link, akses tanggal berapa gitu, link akses tanggal berapa sama linknya. Ya. Jadi ini sebenarnya masih banyak prosiding dan sebagainya, tapi kita untuk yang tingkat dasar ini saya kira belum ya, kita biar teman-teman itu semangat dulu biar nggak usah kebingungan dari jurnal dan sebagainya. Pokoknya menulis aja gitu, opini juga boleh lah ya Mas Tito ya. Opini juga boleh ya, ya tapi ya tetap aja ada sedikit sumbernya kalau bisa gitu. Nah, ada sedikit daftar pustakanya sehingga nanti. Terus yang terakhir teman-teman ke bawah sendiri teman-teman minta izin ya. Nanti membuat biodata penulis karena ini nanti akan dilihat oleh Perpusnas ya. Sekarang aturan undang-undang perbukuan itu harus ada biodata penulis lengkap dengan ini ya, keterangan dia dan sebagainya. Jadi biodata penulis mohon nanti juga disampaikan misalnya di situ Mas Titus lahir di Sumba Barat Daya tahun berapa, pendidikan SD, SMP, SMA di mana, S1, S2 di mana, nah sedang S3 di Universitas Negeri Yogyakarta misalnya seperti itu. Kalau memang dia masih siswa SMA ya tulis saja lahir di Tabanan tahun berapa, bulan berapa, kemudian menempuh pendidikan SD di mana, SMP di mana, saat ini sedang menjadi siswa di SMA Tabanan misalnya Bali. Ya, silakan seperti itu kira-kira. Nah, pekerjaan ya pekerjaan bisa siswa, bisa guru, dosen, mahasiswa dan sebagainya. Kalau ada pengalaman organisasi, kalau nggak apa-apa. Yang penting poinnya itu aja. Jadi nama, tempat tanggal lahir, pendidikannya dia, kemudian saat ini lagi sedang menjadi apa. Ya syukur-syukur ada karya-karya yang lain gitu misalnya. Ya, kalau ada fotonya seperti ini. Ada fotonya. Jadi nanti jadi nggak usah panjang lebar, nggak apa-apa. Biodatanya paling satu paragraf nggak apa-apa. Tapi kalau mau nambah lagi juga nggak apa-apa. Yaitu, tapi nggak usah 2 halaman ya. Ya paling tidak maksimal 1 halaman aja. Biar nanti kebanyakan biodatanya daripada tulisannya. Jadi lebih lebih penting ini tulisannya yang di atas tadi, biodata itu. Mungkin sambil ini harapan kita nanti ini dikirim Mas Dito ya ke peserta semuanya peserta mungkin bisa dimasukin di grup ini P2LN atau juga masuk ke mana itu tadi apa namanya yang untuk setting itu loh di situ silakan Diana. Nah nanti setelah Bapak Ibu mengirim filenya baru kita apa ya hmm, menunjukkan sertifikatnya gitu loh untuk laporan ini tuh bisa ditunjukkan sertifikat P2LN kalau ada yang izin kalau ada. Jadi sertifikat kita harapan kita bisa apa ya kita berikan tetapi dengan apa ya teman-teman sudah ada bukti link terbitnya itu loh. Jadi misalnya bagi guru atau dosen atau anu kan harus ditanya linknya mana gitu. Nah nanti kita sampaikan linknya di sertifikat biar nanti begitu dicek bisa apa namanya bahwa benar kita telah mengadakan pelatihan ini dan ada bukti walaupun 3 halaman tidak apa-apa teman-teman. Nah, ini sertifikat seperti ini.
Nah, ini sertifikatnya seperti ini, program percepatan literasi nasional ini, dan ini sudah di anu ya, di bawah sendiri sudah P2LN telah mendapatkan hak kekayaan intelektual ya, sudah ada HKI-nya ya. Jadi nanti nggak ada yang nyontoh, nggak ada yang nyontoh, nggak ada yang jiplak lagi seperti anu sistemnya seperti kita karena sudah ada di Kemenhukam RI nomor CO dan seterusnya itu tanggal Februari kemarin 2025. Jadi ini kita sudah mendapat pengakuan dari Kemenhukam. Jadi nanti kita tulis nama lengkap Bapak Ibu siapa, instansinya dari mana, telah mengikuti pelatihan kegiatan ini program P2LN tanggal ini. Nah, ini telah mempublikasikan ini yang penting karena selama ini pelatihan hanya ikut pelatihan gitu. Kemudian habis itu ngilang gitu, nggak ada outputnya gitu. Jadi kita mencoba P2LN agak ada apa ya, ada outputnya. Jadi pemerintah nanti bisa kita laporkan bahwa ini kegiatannya loh, bahwa kita ini benar-benar bukan hanya melatih, tapi ada outputnya. Walaupun mohon izin Bapak Ibu, cuma 2 halaman, 3 halaman, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting ada tadi apa pendahuluan, pembahasan atau isi dan penutup udah gitu aja. Nah, jadi kalau kalau ada daftar pustaka ya ya lebih baik gitu ya. Kalau nggak ada pun gimana? Ya bisa itu paling nggak satu. Kalaupun nggak ada ya nanti bisa kita lihat lah bagaimana ini. Nah, di situ nah nanti ini kita sampaikan di sini linknya. Jadi link tadi yang apa link yang Bapak Ibu nanti sehingga pada saat Bapak Ibu menunjukkan sertifikat ini mereka ngecek linknya itu langsung nyambung gitu loh maksudnya saya. Langsung nyambung ke yang bos tadi. Bisa dilihatkan bos book of open source tadi yang bos. Oh maaf maaf. Oh maaf maaf. Ya, mungkin ada pertanyaan silakan. Monggo santai aja. Mungkin Mbak Sania mungkin bisa membantu saya untuk menemukan ini tidak lama kok paling hanya mungkin seperempat jam lagi ya kita. Nah, karena yang penting nanti outputnya ya kita tunggu tulisan Bapak Ibu. Nah, nanti nanti linknya di sini Bapak Ibu. Jadi ini negara-negara yang sudah melihat beberapa negara Mas itu banyak ya. Nah itu Bapak Ibu bisa melihat negara-negara yang sudah melihatnya ya. Ada Amerika, ada Austria, ada Turki macam-macam. Jadi ya kalau misalnya Bapak Ibu mau nuliskan bahasa Inggris juga nggak apa-apa dalam book chapter ini. Tapi sementara bahasa Indonesia dulu aja deh. Karena nanti kita mungkin ada edisi-edisi yang lain yang khusus bahasa Inggris atau apa. Nah ini nanti seperti itu. Nah, ini nanti book open source. Ini adalah gratis ya. Jadi bukunya di sini juga di sini nanti di-download gratis sama seluruh orang di. Nah, ini yang bulan Maret, Februari, nanti makin Mas Tito nih di April. Nah, misalnya Januari 2025 Mas Tito coba lihat itu yang kemarin Januari. Itu Januari kemarin. Oh, ini ya. Oh, teori finansial distress ya. Jadi nanti seperti itu linknya ada, kemudian kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa ini adalah sudah dipublikasi. Dan yang pasti sudah ada ISBN-nya. Karena untuk syarat dari apa akreditasi kenaikan apapun juga itu ada ISBN-nya gitu lah. Jadi ada ISBN-nya menempel. Silakan monggo, ada pertanyaan? Ya silakan. Ya silakan dibuka mic-nya. Monggo Mbak bisa. Belum ada. Mungkin ada yang bertanya dari Sumatera, monggo, atau Kalimantan Utara. Ya, Mas Victor ya, monggo. Ya, selamat siang Pak Sakti. Silakan Mas. Silakan Bapak. Ya, selamat siang Pak. Suaranya nggak masuk di saya. Saya nggak masuk. Ya, selamat siang Pak. Ya, silakan Pak. Ya, selamat siang Pak Sakti. Oke, Bapak. Pak Ya, Victor. ya terima kasih Pak. Ya, saya hanya ingin bertanya tentang sumber seperti tadi kan dari buku bisa, kemudian dari jurnal atau dari koran online.
apakah juga dimungkinkan Pak sumber itu dari video yang memang menjelaskan contoh tentang sejarah gitu? Iya, iya, iya. Betul, Bapak. Sangat bisa. Jadi Oke. langsung saya jawab ya Bapak ya. Jadi sumber itu tidak hanya dalam bentuk buku, tapi video sejarah. Kemudian bahkan siaran televisi boleh. Siaran televisi misalnya dari misalnya TV One boleh, karena itu memang ada sumbernya. Itu. Monggo yang penting nanti ada linknya atau apa ditulis ininya. Izin Bapak. Monggo. Kami tunggu Pak ya tulisannya. Dari mana Bapak ini? Saya dari Bali Pak. Ah, dari Bali. Bali. Iya, Ya. luar biasa. Ini peserta dari Bali paling semangat ini. Ah, Banyak makasih Pak. sekali juga. Cuma Hmm. ada kuningan. Oke, kami tunggu Eh, Bapak ya nanti. Ya Pak, untuk jurnal, contoh nih jurnal berapa Iya, tahun iya. terakhir boleh untuk Tahun terakhir, 5 tahun terakhir kalau boleh. 5 tahun Injih, terakhir. Oke, oke. Baik, makasih banyak Pak Sakti. injih, monggo. Terima kasih Bapak. Kami tunggu ya tulisannya. Ya silakan yang lain. Di chat kolom bisa dibacakan. Silakan pertanyaannya, tolong dibacakan. Kebijakannya silakan untuk chat di kolom Belum ada yang di kolom. sama jangan lupa aktifkan kameranya ya. Oh ya, untuk pengumuman bulan depan kita jurnal ya, pelatihan jurnal ya Mas Dito ya. Jurnal yang berbahasa Indonesia ya. Ya, mungkin teman-teman bisa mengikuti bulan Juni nanti pelatihan jurnal. Nah, itu beda lagi dengan buku ya. Kalau jurnal itu memang lebih agak sedikit rumit tambahannya karena sumbernya harus dari jurnal mayoritas dan buku. Nah, nanti diajarkan bulan Juni tanggalnya tanggal berapa nanti bisa lihat di schedule. Iya. Nah, nanti harapannya teman-teman juga menulis jurnal nanti tidak ada biaya ya. Silahkan bisa submit melalui arahan kami nanti ada template-nya juga. Baik bidang pertanian ada, teknologi, kedokteran, kita lengkap semuanya. Ya, ekonomi dan sebagainya. Cuman hari ini memang kita membahas buku ya. Buku dalam arti buku ilmiah ya. Nanti kalau yang buku fiksi akan diajari oleh Mas Dito karena sebagai pemenang apa ya cerita novel Indonesia nasional dan juga banyak karya-karyanya nanti akan isinya cerita pendek, novel dan sebagainya. Itu nanti bulan apa Mas? Juli ya. Juli. Juli kalau yang fiksi. Monggo, ada yang bertanya lagi? Mas Titus, monggo. Jangan ragu-ragu, Mas. Titus. Nah, nanti ini bisa diulang lagi ya untuk ininya apa teknik membuat book chapter tadi. Jadi kalau mungkin lupa nanti bisa dilihat lagi. Mungkin sebelum diakhiri saya akan ini aja menyampaikan cara mencari sumber Google Google apa Scholar dulu. Jadi teman-teman kalau mau membuat daftar pustaka dari jurnal, maka kita ketik Google Scholar. Seperti ini ya. Nah, kelihatan masuk. Terima kasih Mas Dito. Nah, klik Google Scholar. Nah, kita misalnya tadi judulnya pelayanan kereta api ya. Ketik jurnal dulu Mas Dito. Kata kuncinya harus ada kata jurnal. Jurnal tentang pelayanan konsumen kereta api Indonesia. Misalnya kita tadi nulis pelayanan kereta api. Ya, udah enter. Kalau bisa 5 tahun terakhir. Nah, ini kan banyak ini jurnal-jurnal muncul nih. Salah satunya jurnal ekonomi bisnis. Nah, ini. Nah, kita klik Mas Dito, coba yang pertama. Dia yang atas sendiri. Boleh, ya. Cuman ini tahun berapa ini? 2014. Wah, ini kelamaan nih.
Nah, coba. Nah, nanti kita batasi ditulis 2024. Tambahkan tahun, Mas Dito. Indonesia 2024. Kalau bisa 5 tahun terakhir kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa lah. Kita kan masih latihan. Karena ini bukan jurnal, ini masih buku ya. Monggo aja lah. Kita batasi. Kita nggak strict dulu lah ya. Nah, silakan Mas Dito klik enter. Nah, ini 2024 ada nih. Nah, ini klik silakan. Monggo. Oh iya, masih muter-muter. Kalau bisa sumber yang lain. Ya, ke bawah boleh. Jadi di bawah itu kan banyak halamannya ya. Yang tuh banyak banget. Ya, silakan. Nah, ini contohnya ini. Berarti nanti Bapak Ibu menambahkan daftar pustaka dengan penulis ada 3 orang ya. Fikri dan seterusnya jadi, tapi diambil nama belakangnya aja. Jadi karena pakai apa, jadi misalnya coba naik ke atas Mas Dito. Nah, stop. Nah, menurut di sini menurut ini Rizaldi nama belakang. Jadi nama belakang, nama lengkapnya kan Fikri Muhammad Rizaldi. Nah, Pak, ambil Rizaldi aja, nggak usah lengkap-lengkap namanya. Rizaldi, koma, Wirakanda, dan Pringgabayu. Tahun 2020 berapa ini jurnalnya? 2024. Nah, nanti itu dijadiin sumber untuk pembahasan tadi. Menurut Rizaldi, Wirakanda, dan Pringgabayu 2024 bahwa pelayanan jasa KAI gini 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 diterangkan di penjelasan tadi. Nah, jadi Bapak Ibu menyampaikan pendapat ditambah satu jurnal. Satu jurnal gimana Pak? Ya nggak apa-apa satu aja. Nggak usah banyak-banyak nggak apa-apa. Karena ini bukan jurnal ya, ini buku. Jadi cara penulisannya bisa nanti Bapak Ibu dicek di apa APA ya apa six edition ada di ini apa nanti contoh banyak sekali kok. Jadi nanti itu di daftar pustaka ditambahkan jurnalnya. Kalau nggak mau jurnal, kita masuk buku Mas itu. Kita masuk ketik Google Book. Nah, gitu. Kita masuk Google Buku, Google Book. Nah, nah, ini Bapak Ibu bisa lihat itu Google Buku ya. Klik di situ, Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak bisa ketik di situ. Misalnya buku tentang pelayanan kereta api di Indonesia, misalnya. Karena kita bahas pelayanan misalnya. Ya, enter. Nah, di situ muncul banyak buku, Bapak Ibu. Jadi ada judulnya pengantar, ini ada organisasi kereta api Indonesia, ke bawah lagi dan seterusnya, Bu. Manajemen rantai pasok. Pokoknya tetap ada yang hubungannya dengan apa tadi? Pelayanan. Berhubungan juga dengan kereta api. Coba diklik ini transformasi Mas itu. Nah, itu. Nah, ini pengarangnya siapa dokter? Nah, ini buku, memang buku Google Book ini nggak bisa full ya, karena mereka jualan ya. Google Book itu jualan, jadi memang sebagian aja yang tampil. Tapi ini setidaknya sudah bisa bagus lah. Nah, ini. Oke. Ini judulnya Transformasi Organisasi Kereta Api KAI. Nah, pengarangnya siapa? Dr. Haji Ahmad Aminuddin. Gelar-gelarnya nggak usah disampaikan, ditulis Bapak Ibu ya. Di daftar pustaka nggak boleh ada gelar, di mana di daftar pustaka nggak ada gelar, kemudian di penjelasan tadi juga nggak ada gelar. Jadi cukup misalnya menurut Aminuddin tahun berapa nih terbitnya bukunya? Nah, tahun 2023 nih ada tulisannya 2023 nih. Tahun 2023 bahwa organisasi KAI telah mengalami transformasi bla 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 gitu sehingga mendorong pelayanan maksimal bagi konsumen kereta api di Indonesia. Nah, itu berarti Bapak Ibu ada sumber dari buku. Mungkin seperti itu. Nah, cukup ditulis nama sama tahun aja di apa tadi di penjelasan tadi.
Nah, gimana dengan koran online? Nah, koran online ketik aja Mas Dito tadi di Google biasa. Nah, ketik di sini koran online tentang pelayanan kereta api Indonesia. Iya, benar Pak. Ya, oke. Jadi di sini misalnya ada Kompas, coba yang Kompas Mas Dito, klik yang Kompas. Berita terkini yang bawah, yang bawah. Nah itu pinter. Ya, oke. Nah Bapak Ibu bisa anu mengeklik di salah satu apa berita-berita ini kayak gitu. Nah, coba yang lain yang utuh Mas Dito. Kembali lagi maaf maaf mohon izin dari yang lain. Kayak tadi maksudnya berita dari koran online. Koran online tentang pelayanan kereta api di Indonesia. Ya itu yang tadi. Coba cari yang bisa full. Jangan, itu terserah yang mana. Ya, moga-moga. Ya boleh. Mana ada? Inovasi layanan boleh. Nah, ini berarti judulnya inovasi layanan KAI. Nah ini. Nah nanti di sini Bapak Ibu dituliskan, wah ini saya dapat dari koran ini. Ya tulis saja menurut bisnis apa ini? Menurut SWA ya, SWA ini. SWA online. Ini kan sumbernya SWA online nih. Menurut SWA online tanggal berapa? Enggak usah tanggal, ya tanggal kalau di sini tanggal 7 Februari 2025 memberitakan bahwa inovasi layanan KAI relevan bla 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 bla. Bapak Ibu cerita sedikit di sini boleh dijelaskan. Industri transformasi terus bergerak seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan pelanggan dan tantangan global seperti pandemi dan seterusnya. Nah, nanti PT KAI ini hadir membuat untuk menelurkan inovasi gitu Pak. Jadi monggo ditulis di sini. Nah, bagaimana dengan daftar pustakanya Pak? Tadi sudah saya contohkan ya di template ya, bagaimana cara menulis daftar pustaka ya, yang untuk koran tadi. Kan ada koran, ada video juga boleh, Mas kita nanti tambahkan. Kalau video berarti sumbernya itu tadi dari mana videonya monggo. Ya tinggal ditambahkan sama linknya kalau ada. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya nggak pakai jurnal Pak, nggak pakai buku ya nggak apa-apa. Sumbernya cuma dari koran ya nggak apa-apa. Ya paling tidak ada sumbernya satu lah, ada dua gitu kalau bisa. Oke. Ya, jadi supaya inilah ya supaya ada ini apa dasar kita bisa. Monggo ada pertanyaan sebelum kita tutup ya. Harapan kami Bapak Ibu nanti template-nya bisa dikirim ke atau nanti ya ke sini ya. Habis ini kita template-nya kita kirim ke peserta. Kalau bisa juga apa di apa di area chat itu kan di chatnya ini kan bisa juga bisa diunduh untuk bisa segera kita eksekusi kalau bisa kita bulan Juni ya sudah terbit bukunya yang dari peserta ini. Jadi bagi ada pertanyaan Pak? Dikirimnya nanti ke ini irdh@jurnal@gmail.com. Dikirim ke email. Email atau boleh ke WA Bapak Ibu, monggo ke WA-nya kantor boleh. WA-nya kantor boleh. Kalau nggak email kantor boleh monggo. WA kantor udah tahu ya Bapak Ibu, kantor kami ada ya. Mohon dibantu Kak Ivan nomornya kantor 081 nomornya kantor 0821 ini nanti diketik Mas Dito itu di kolom chat ya. Bisa dikirim ke WA sini Bapak Ibu kalau sudah jadi bukunya. Terus saya minta tolong Bapak Ibu sebarkan informasi ini ya kepada teman-teman, adik-adik, tetangga, kakak-kakak, kakek-kakek, monggo ya. Karena di luar negeri itu juga nggak dibatasi menulis ya. Waktu saya di Australia 4 tahun itu kakek nenek itu malah suka menulis membaca. Jadi mereka lebih tahan jarang meninggal cepat, lebih tahan lama apa hidupnya gitu loh. Karena otaknya berpikir. Jadi silakan Bapak Ibu dengan adanya P2Lan ini kesempatan tidak ada ini ya biaya ya untuk publikasi. Monggo sampaikan ke tetangga, kepala sekolah dan sebagainya. Nggak ikut acara ini nggak apa-apa. Yang penting mengirimkan karyanya. Mengirimkan karyanya. Tapi nanti ini bisa diunggah juga ya videonya lewat YouTube P2N Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa ngikutin YouTube kami ya P2N. Jadi kalau lupa nanti bisa lihat.
Jadi silakan kalau hari ini ada yang langsung selesai ya puji Tuhan ya. Alhamdulillah. Jadi nanti langsung kita layout ya. Ada dari Sumba, ada dari Bali, ada dari Sumatera, Kalimantan. Bebas Bapak Ibu ya. Mau mengambil apa aja komunikasi, teknologi, pendidikan, sejarah, monggo bebas. Bebas kita tidak mau karena kita mau judul bukunya itu karya anak bangsa ya. Tahun 2025 ini. Ya bebas. Tapi jangan novel ya. Kalau novel nanti ada sesinya sendiri nih Mas Dito nih. Kalau novel, cerpen, puisi, ya itu lain. Itu nanti urusannya Mas Dito di buku berikutnya yaitu karya-karya novel, cerpen, apa puisi, itu nanti. Untuk saat ini Bapak Ibu mohon izin yang tadi itu yang saya sampaikan ada judul, pendahuluan, pembahasan, penutup. Udah itu aja kata kita Pak. Dipersilakan mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Bapak Agus, monggo. Bapak saja monggo. Kalian Pak Samsudin, monggo. Nggih, Pak. Ada pertanyaan. Let. Nggih. Oke, silakan Bapak. Ini saya mau tanya, saya kan melalui pengamatan studi siswa itu khususnya di satu kadangkala itu jumlahnya contohnya 50 satu prodi itu enggak lulus semuanya karena kesulitan untuk ya sering menunda waktu dan lain sebagainya. Nah, saya mau menulis judul yaitu 7 langkah jitu menuju sukses tepat waktu atau lulus tepat waktu. Nah, jadi biasa Pak. saya minta arahannya. Jadi memang tadi dikatakan ada kepustakaan. Nah, karena ini saya langsung penelitian dalam waktu 4 tahun ini, ya. Nah, itu apakah boleh bentuk kualitatif atau kuantitatif? Ya, itu yang saya tanyakan. Yang pertama. Lalu yang kedua, itu sehubungan dengan pustaka. Nah, mungkin saya boleh ambil dari buku-buku motivasi. Boleh ya, boleh, Pak? sangat boleh Bapak. Oh, nggih. Iya, bebas itu motivasi karena berkaitan dengan itu Bapak. Nah, tadi tidak dibatasi pustakanya. Nah, jadi kalau 10-20 gitu secara ilmiah apakah dapat dikatakan sebagai buku ilmiah gitu. Nah, itu dua pertanyaan, Pak. Iya, Bapak. Jadi judul buku Bapak tadi 7 langkah ya, Pak ya? Iya, 7 langkah menuju lulus tepat waktu. Iya. Itu dalam kategori selain ilmiah populer itu dibebaskan Bapak. Kalau menurut Pak Perpusnas itu yang penting ada uraian yang sudah saya sampaikan tadi, ada pendahuluan, ada isinya ya, 7 langkahnya tadi, monggo dijelaskan. Kemudian daftar pusakanya itu buku motivasi boleh, atau mungkin buku Bapak sendiri boleh yang pernah ditulis, atau itu tadi ada motivator di YouTube boleh Bapak. Misalnya di YouTube ada motivator, ada yang terkenal, ada Stephen Covey itu ya, bukunya Stephen Covey itu kan itu kan terkenal itu, atau siapa yang terkenal lagi itu misalnya kalau di Indonesia ya ada banyak lah ya Bapak bisa dari YouTube boleh Bapak, dan itu diakui Perpusnas. Iya, jadi nanti soalnya ini kaitannya dengan ISBN kategorinya itu. Lalu, nah ini tambahan ini. Iya, ini tambahannya pertanyaan. Nah, bukan pertanyaan. Ini saya minta nanti hasil hari ini mungkin bisa di-sharekan ke dalam bentuk YouTube atau
Oh iya, Iya, baik Bapak, kita langsung unggah di YouTube P2LN. Nanti kami kirimi link YouTube-nya. Mungkin Mas Tito bisa diketik di chat nama YouTube kita. Iya, silakan. Iya, terima kasih Bapak luar biasa. Dari mana Bapak? dari Bali, Pak. Oh, Bali ya. Ya, Luar biasa. ya, itu kira-kira yang Iya, dapat saya sampaikan. tinggi. Pun ya masih menyelesaikan satu lagi saya jatah ini. Ini Luar selesai biasa. satu, tapi ini karena saya tertarik dengan program P2LN, Pak. P2LN ini. Iya, Ya, dipercepat Pak ini. oke. Tapi Baik, dalam makasih. batas-batas yang wajar, Pak. Oke, oke, oke. Makasih, Pak. Iya. Iya, jadi nanti monggo Pak dalam kualitatif boleh, kuantitatif juga tidak apa-apa, tapi tidak boleh ada kata-kata metode penelitian, nggak boleh Bapak, karena yang hasil pembahasan nggak boleh juga di buku itu, karena berulang kali kalau melanggar itu dari Perpusnas tidak diizinkan, karena itu dianggap sebagai riset murni. Nah, seperti itu. Oh, sudah ada diunggah di silakan Bapak Ibu subscribe di message itu ada link YouTube kita ya nanti kita unggah. Jadi intinya mari kita kasih tahu anak-anak kita agar jangan takut menulis karena kalau takut menulis nanti kita menjadi negara yang lambat untuk perkembangan peradaban. Karena setiap peradaban itu muncul karena banyak penulis seperti zaman kerajaan-kerajaan dahulu dan Amerika. Iya silakan. Oh ya, pertanyaannya ada dari judul skripsi tesis boleh sekali. Kami tidak membatasi, tetapi tidak boleh plek. Karena kalau plek nanti kena namanya ini apa ya auto plagiarism. Jadi misalnya gini, beberapa variabel yang mempengaruhi apa keberhasilan petani salak di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah misalnya. Nah, itu judulnya jangan persis itu, ya diganti dikit lah. Misalnya eh, kiat-kiat sukses petani salak melumut untuk memproduksi. Nah, salak, ya gitu loh maksudnya. Jadi jangan jangan persis plek. Jadi ada sedikit diubah. Iya, seperti itu. Terus kalau bisa minimalkan pakai AI ya. Soalnya kalau AI tulisannya ya tetap suatu saat kedeteksi gitu. Jadi lebih baik opini Bapak Ibu sendiri aja, loss aja gitu. Kalau kita tergantung AI nanti kita jadi gimana gitu ya. Jadi lebih karena Bapak Ibu lebih pinter daripada AI. Nggih, seperti itu. Tulisan saya kan jelek, Pak. Lu enggak apa-apa. Di dalam publikasi itu tidak mengenal jelek atau tidak jelek. Yang penting sesuai template, sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu Bapak Ibu, jangan khawatir tulisannya misalnya masih acak adul. Oh, enggak apa-apa. Nanti kami bantu juga kalau ada yang ini bisa kami revisi lah, kami beri masukan gitu. Tapi kalau udah bagus, ya langsung aja publikasi. Iya. Bisa juga judulnya tugas di sekolah. Boleh misalnya siswa SMA punya tugas dari gurunya, monggo bisa ditulis. Yang penting strukturnya ada pendahuluan, itu penutup. Atau pendahuluan, penjelasan, sama penutup. Daftar pustakanya satu aja nggak apa-apa. Satu aja. Ya, syukur-syukur lebih dari satu. Ya. Apakah langkah awal menurut Bapak yang paling apa ini? Oh iya, pengalaman kami yang mengajar di Indonesia ya, dari berbagai pulau. Pertanyaannya ya juga banyak seperti itu.
supaya tidak berhenti di tengah jalan, maka kita buat namanya strategi layang-layang. Strategi layang-layang itu kita harus menulis bab 1 itu apa yang mau ditulis. Itu babnya apa aja. Bab 2 apa yang mau ditulis. Bab 3 apa. Dan seterusnya sampai bab terakhir. Jadi kalau sudah punya kerangka, pasti tidak bakal berhenti. Karena kita sudah menyelesaikan kerangka atau layang-layang tersebut. Itu. Jadi ini ada cerita menarik ya. Saya mohon izin bukan untuk masalah apa ya. Saya kemarin menulis buku itu hanya dalam 2 hari. Mungkin Mas Dito bisa ditampilkan buku saya yang mau saya terbitkan di Amerika. Yang tadi saya kirim ke WA jenengan. Ya. Jadi saya kemarin tapi bukan 2 hari langsung selesai. Sebelumnya 6 bulan yang lalu udah mikir ini kerangkanya apa ya, bab 1 tentang apa ya, bab 2 apa ya, dan seterusnya. Nah, tapi finishingnya itu 2 hari. Dan kami kemarin dapat 120 halaman. Dan itu tanpa bantuan AI Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar apa istilahnya dari pikiran kita gitu, mengalir gitu. Soalnya Profesor Stella itu juga mengatakan, Wakil Menteri ya, Pendidikan Tinggi, itu AI itu penting, tapi kita juga lebih penting. Ya, makanya di P2LN ini kita nggak terlalu banyak ngajarin AI, karena AI itu nanti harus bayar lah, harus gini dan sebagainya. Nanti juga membuat mahasiswa kita atau siswa kita jadi agak kurang semangat. Nah, tapi kalau kita mengajarkan dengan apa ya pikiran dan tulisan kita, ya insya Allah mengalir. Ini Bapak Ibu, terima kasih Mas Dito, luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu contoh buku saya yang dalam bahasa Inggris itu dalam waktu 2 hari aja nih, baru kemarin selesai Bapak Ibu. It's getting titular. Nah, ini buku itu. Nah, ini saya selesaikan hanya dalam 2 hari. Nah, tapi sebelumnya sudah membuat layang-layang tadi. Bab 1 kita mau ngomong apa ya? Bab 2 ngomong apa? Bab 3 ngomong apa? Dan seterusnya. Iya. Jadi seperti itu ya. Yang bertanya tadi, terima kasih. Tetap semangat. Jangan menyerah untuk menulis buku. Karena kalau berhenti, nanti sulit untuk, bukan untuk sulit ya. Bangkitnya agak lebih baik kalau sudah ada ide, eksekusi. Itu aja. Jadi kalau nunggu-nunggu nanti 10 tahun belum tentu selesai, Pak. Itu banyak itu dokter-dokter yang di kampus-kampus pinter-pinter tapi terlalu idealis. Wah, ini tulisannya nggak bagus. Saya kan dokter, pinter nanti saya malu. Nah, akhirnya nggak jadi-jadi bukunya. Nah, itu loh. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu ragu, nggak perlu istilahnya nanti orang kan saya dibilang jelek tulisannya nggak ada nggak ada ya tetap tetap aja kita adalah apa namanya punya semangat udah bro. Oke, seperti itu. Ini contoh saya sendiri ya, saya tidak berbohong. Kemarin saksinya ada teman-teman di sini 2 hari selesai 120 halaman ngetik tanpa bantuan AI. Tapi tadi 6 bulan sebelumnya saya sudah membuat bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 apa yang mau ditulis gitu. Sehingga kalau kita sudah tahu sampai bab terakhir kita sudah selesai, kita nanti nyari sumber-sumber ilmiahnya itu yang nggak sulit karena jurnalnya tinggal ketik aja kayak tadi jurnal tentang misalnya sosiologi pedesaan dan masyarakat misalnya pinggir apa pantai misalnya. Jadi eh, karena sudah ada kerangkanya tadi nggak sulit itu. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu misalnya nggak ada jurnal nggak apa-apa, nggak ada buku nggak apa-apa. Yang penting sumbernya bisa dari koran online, detik.com boleh,
Dari televisi boleh, iya nggak apa-apa. Dan satu dua nggak apa-apa. Kami tunggu nggih. Mungkin yang pokoknya silahkan yang lain-lain. Oh ya, untuk membuat buku aturan dari Perpusnas 50 halaman ya. Isi selain daftar isi itu nanti untuk pelajaran atau materi pembuatan buku tingkat lanjut ya. Nanti jadi itu minimal 50 halaman. Itu menurut aturan Perpusnas. Nah, kalau yang sekarang hari ini kita membahas book chapter namanya. Jadi chapter ini ya Bapak dari Bali, Ibu dari Kalimantan, Sumatera itu namanya kumpulan bunga rampai. Jadi cuma 3 halaman, enggak apa-apa. Jadi, tadi udah saya contohkan, contohnya Indonesia Bangkit Menulis tadi ya, sudah saya contohkan. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Kita lanjut lagi Juni ya, Mas Dito. Tanggal berapa ini? Kita cek lagi jadwalnya ya. Bapak Ibu kalau mau gabung lagi, monggo bisa menghubungi kami untuk jurnal nasional untuk bulan Juni. Nanti Julinya buku fiksi. Kemudian Agustus jurnal internasional berbahasa Inggris. Nah, setelah itu kembali lagi buku, tapi buku yang lebih tinggi lagi. Maksudnya lebih ke kelas tingkat menengah, dan seterusnya. Jadi, terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat. Kabarkan kepada anak-anak kita bahwa Indonesia itu sangat tergantung kepada tulisan-tulisan. Karena pena lebih dahsyat daripada senapan. Jadi kalau seandainya 1 juta tentara itu bisa dikalahkan oleh 1 tinta, 1 pena. Oleh karena itu, mari kita mencoba membangun bangsa ini dengan tulisan. Apapun yang kita miliki, kita tulis. Apapun yang kita lihat, apapun pengalaman kita, apapun eksperimen kita, tulis dalam bentuk tulisan, kirim ke kami. Kami akan siap untuk membakar semangat Indonesia menjadi negara yang literasinya terus naik. Jadi tidak lagi terbawah nomor 2 terakhir. Jadi kita harus mengalahkan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan seterusnya. Dengan cara apa? Perbanyak tulisan digempur di Google. Melalui tadi ada ISBN dan seterusnya. Ada badan yang menerbitkan, ada yang mengoreksi, ada yang memberi pelatihan. Nah, inilah mereka kita pergunakan dengan baik ya. P2L ini teman-teman dari manapun Anda berada. Terima kasih, tetap semangat, merdeka. Ya, tema besarnya tadi saya sudah kasih tahu, tema besarnya membangun Indonesia ya. Tema besarnya membangun Indonesia dari berbagai sudut ilmu. Untuk saat ini kita belum bisa masuk sosiologi sendiri, eksak sendiri, belum bisa mohon izin. Karena masih keberagaman ya. Seperti Indonesia Bangkit Menulis dulu, mungkin dibagi 2 aja ya, bisa ya. Tema besarnya satu dari ilmu sosial. Berarti bunga rampainya itu yang ilmu sosial. Boleh seperti itu. Jadi, tema besarnya adalah karya-karya ilmu sosial anak bangsa. Nah, itu ISBN yang pertama. Jadi nanti kelompok itu bapak-bapak yang ahli pendidikan, sejarah, ekonomi masuk situ, ya. Terus tema yang kedua yaitu eksak. Eksak. Berarti karya-karya ilmu eksak. Nah, itu berarti di situ bisa komputer, AI, pertanian, teknik masuk di situ. Mungkin itu dulu ya, kita bagi 2 tema itu dulu. Karena kita masih belum bisa lebih fokus. Bisa ada pertanyaan? Batas waktunya kami mohon izin Bapak Ibu karena cuma 3 halaman. Bulan depan sebelum pelatihan jurnal. Ya Mas itu ya. Kalau bisa tanggal 3 Juni nggih, sudah masuk ke kami 3 Juni nggih. Tapi bagi yang
istilahnya itu teman-teman lain nanti mau menulis juga boleh, tapi nanti nunggu yang September, publikasi September. Soalnya ini kita fokus pelatihan ini dulu, langsung publikasi. Juni kita sampaikan ke Jakarta. Nah, nanti bagi yang tertinggal 3 Juni nanti bisa submit lagi, tapi bulan September mungkin nanti. Jadi yang kloter kedua. Kita tunggu yang kloter pertama dulu ini. Iya. Iya. Oh iya, ini ngomong aja. Oh iya. Oh iya, pengumpulannya bisa Google Drive ya. Google Form nanti dibuatkan Mas Dito nggih. Kita sampaikan ke Bapak Ibu ya, nanti melalui Google Form lebih mudah nggih. Nggih, matur nuwun, terima kasih. Mudah-mudahan pahala Bapak Ibu semuanya mendapatkan balasan dari Ibu Pertiwi Indonesia. Karena Ibu Pertiwi tidak akan pernah tidur melihat semangat Bapak Ibu, anak-anak semuanya di Indonesia untuk membangun Indonesia dari tulisan, dari publikasi. Terima kasih, tetap semangat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Terima kasih.